Halo semua adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini ketemu lagi sama Kak Cindy dan kita hari ini akan belajar sosiologi. Babnya adalah interaksi sosial. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bab pertama untuk pengetahuan kuantitatif adalah interaksi sosial. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu nih. Apa sih pengertian dari interaksi sosial? Jadi, sebenarnya interaksi sosial itu adalah hubungan yang dinamis berkaitan dengan hubungan antar individu dengan individu. Itu interaksi sosial. Jadi intinya interaksi sosial adalah hubungan sosial antar masyarakat atau dari individu ke individu lainnya. Nah, ada beberapa pengertian dari interaksi sosial. Di sini ada menurut Gilin dan Gilim yang dikutip oleh Surjono Sukanto, di mana interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Intinya apa? Ya intinya interaksi sosial adanya hubungan sosial. Oke, itu dari pengertian dari interaksi sosial. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri interaksi sosial. Nah, ada 4 ciri di dalam interaksi sosial. Yang pertama, cirinya jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Maksudnya apa pelaku? Maksudnya yang ada di dalam hubungan itu lebih dari 1 orang. Ya kan tadi kan ada individu dengan individu, itu udah 2 orang, kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok. Intinya jumlah pelaku atau jumlah orang yang terlibat itu lebih dari 1 orang. Itu untuk ciri yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Jadi adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Terus yang ketiga, dalam interaksi sosial ada dimensi waktu, bisa masa lalu, bisa masa kini, ataupun masa depan. Yang terakhir, adanya tujuan yang ingin dicapai. Itu ciri-ciri dari interaksi sosial. Jadi yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari 1 orang, adanya komunikasi menggunakan simbol. Kemudian yang ketiga, dalam interaksi juga ada dimensi waktu. Terakhir ada tujuan yang akan dicapai. Oke? Lanjut lagi, sekarang ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, di dalam proses terjadinya interaksi sosial, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah imitasi. Oke, kita harus tahu dulu sih, apa sih imitasi? Imitasi itu tindakan seseorang untuk meniru orang lain. Imitasi adalah kita atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain. Contohnya, ketika nih misalkan ada anak yang meniru bahasa gaul kayak siap, anjay, kuy, ataupun kata lain dari public figure atau televisi ataupun YouTube. Nah, itu merupakan imitasi. Jadi tindakan untuk meniru orang lain. Terus yang kedua adalah sugesti. Sugesti apa? Sugesti itu semacam pandangan, sikap, atau pendapat yang diberikan oleh seseorang dan diterima oleh pihak lainnya atau pihak yang dia beri pendapat, itu sugesti. Jadi sugesti itu seseorang itu ngasih pendapat kemudian diterima oleh pihak lainnya. Udah intinya gitu, sugesti itu pendapat yang diterima oleh pihak lain atau pihak lawan bicaranya. Nah, di sini ada contoh dari sugesti. Contoh dari sugesti ini adalah ketika seseorang membeli produk kecantikan setelah terpengaruh oleh pandangan iklan di televisi yang mengatakan, jika membeli produk tersebut, wajah konsumen akan lebih bening dan bercerah. Oke, biasanya itu pada produk-produk facial wash itu ada di sugesti. Jadi semacam kita ke sugesti kayaknya produk itu bagus deh. Nah, itu pendapat yang orang berikan kepada kita kemudian kita terima. Terus yang ketiga adalah identifikasi. Apa sih identifikasi? Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Jadi identifikasi itu untuk menjadi sama. Jadi benar-benar mirip banget identifikasi.
Nah, contoh dari identifikasi di sini adalah seseorang yang rela menghabiskan banyak uang untuk operasi plastik agar tubuh dan wajahnya menyerupai Barbie ataupun artis idola lainnya. Simpati adalah keadaan di mana orang merasa tertarik dengan pihak lainnya. Jadi intinya simpati itu ketertarikan seseorang. Nah, misalnya nih, ketika ada bencana alam, seseorang itu akan merasakan kesedihan dari para korban. Sekalipun si orang itu nggak mengalami bencana secara langsung, itu merasakan simpati. Nah, kalau misalkan simpati yang lebih mendalam, itu disebutnya sebagai empati. Jadi simpati yang mendalam atau bentuk simpati yang mendalam disebutnya sebagai adalah empati. Nah, ketika kita berempati, seseorang cenderung menyertakan suatu tindakan langsung yang menunjukkan rasa empatinya. Misalnya nih di sini, dalam kasus bencana, orang yang tidak terkena bencana tadi akan bersedia menjadi relawan di lokasi bencana untuk menunjukkan rasa empatinya. Biasanya kita sebut sebagai apa sih? Volunteer. Oke? Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke syarat terjadinya interaksi sosial. Ingat ya, syarat terjadinya interaksi sosial itu cuma ada dua ya, adanya kontak dan adanya komunikasi. Nah, oke. Nah, sekarang ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk interaksi sosial itu ada dua, ada proses asosiatif dan ada proses disosiatif. Apa sih bedanya asosiatif dan disosiatif? Oke, jadi kalau asosiatif itu dalam bentuk kepentingan atau kepentingan bersama atau persamaan tujuan. Nah, biasanya salah satu bentuk dari asosiatif adalah kerjasama atau cooperation. Nah, ada beberapa wujud kerjasama di sini, ada koalisi, tawar-menawar, atau bargaining, kooptasi, ataupun joint venture. Nah, terus yang kedua dari kerjasama adalah akomodasi. Akomodasi itu upaya untuk meredakan pertentangan yang terjadi. Di sini ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, ataupun adjudikasi. Nah, yang terakhir, bentuk dari asosiatif adalah asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua budaya atau lebih, sehingga dia bisa menghasilkan dua budaya atau lebih dan menghasilkan budaya baru. Itu disebut asimilasi. Nah, kalau untuk bentuk interaksi disosiatif itu berarti berlawanan dengan proses asosiatif. Nah, kalau misalkan kalau asosiatif itu kerjasama, berarti disosiatif yang nggak kerjasama, individual. Contohnya di sini proses disosiatif ada persaingan, ada kontravensi, pertentangan atau konflik, dan terakhir di sini ada dampak positif dari konflik. Jadi disosiatif itu nggak melulu soal negatif, jadi harus ada yang positifnya. Nah, di sini ada perbedaan nih, contoh interaksi asosiatif dan disosiatif. Kalau contoh interaksi asosiatif, contohnya adalah pemilihan ketua RT dan RW dan proses tawar-menawar antar penjual dan pembeli. Sedangkan contoh interaksi sosial disosiatif antara lain adalah tawuran antar supporter sepak bola dan kericuhan saat demonstrasi. Ke latihan soalnya. Jadi kita bahas latihan soal tentang interaksi sosial. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, Dadang sering berkumpul bersama temannya untuk sekedar mengobrol dan bersantai. Ketika berkumpul, biasanya Dadang yang paling banyak memiliki gosip dan topik yang asyik untuk dibicarakan. Dalam komunikasi, Dadang termasuk di dalam unsur apa? Nah, tadi syarat terjadinya interaksi sosial kan ada kontak dan komunikasi. Nah, si Dadang itu yang paling banyak punya gosip dan topik saat pembicaraan. Berarti si Dadang itu termasuk dalam apa ya? Nah, berarti si Dadang termasuk sebagai komunikator. Oke, jadi Dadang sebagai komunikator. Kok bisa Dadang jadi komunikator? Karena Dadang itu yang paling cerewet dan paling heboh. Nah, itu dia disebut sebagai komunikator. Sedangkan kalau komunikan yang mendengarkan si Dadang cerita. Misalkan temennya Dadang cuma diem aja dengerin Dadang yang punya gosip. Berarti dia disebut sebagai komunikan gitu. Oke? Lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2.
Imitasi merupakan salah satu faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial. Di mana imitasi artinya apa tadi? Nah, imitasi tadi kan udah kita bahas di awal. Kalau imitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain untuk gaya aja. Oke, untuk bab interaksi sosial sampai sini dulu. Semoga kalian paham, dan kalau belum paham silahkan ditonton ulang videonya. Bye bye.